Itu gimana sih? Maksudnya sempet ini nggak takut netizen kayak bosen apa gimana gitu? Iya, aku nggak tahu sih, karena nggak kepikiran sampai sana gitu. Karena sebenarnya kalau di hitung-hitung sebenarnya proyek aku bareng sama Shiva juga nggak sebanyak itu. Kayak mungkin baru 2 atau 3 proyek bareng. Ini suatu hal yang menarik sih menurut aku, kerja bareng sama Shiva selalu menyenangkan. Tapi yang beda dari sini apa? Dari apa interaksi kalian karakternya ya? Yang beda dari sebelumnya? Pastinya kalau yang berbeda adalah karena kita harus tetap ngikutin pattern dari film pertamanya, film originalnya, dan gimana caranya kita bisa membawa vibes itu terhadap dunia saat ini, dan saat kita syuting itu suatu hal yang cukup challenging sih. Tapi aku sama Shiva sih nggak ada yang gimana-gimana sih, saat proses syuting nggak terlalu kesulitan juga. Dari tadi kan sempat bilang ini tuh kayak apa menyorot kaum old money ya. Itu kalau boleh tahu tuh seperti apa sih gitu? Menurut kamu yang beda dari penggambaran orang-orang sekarang? Iya, cukup takjub juga sih saat berada di lokasi syuting gitu. Gimana cara aku bisa ngerasain, oh ternyata kayak gini ya kehidupan kayak kaum yang susah untuk digapai di kehidupan nyata gitu. Dan aku bersyukur banget sih bisa setidaknya walaupun dalam dunia imajinasi tetap bisa merasakan gitu. Karena kapan lagi kayak bisa ngelihat rumahnya sangat megah, terus deretan mobil yang kayak terparkir ada puluhan, kemana-mana kayak naik private jet, tapi tetap ya biasa aja gitu, nggak gimana-gimana, nggak flexing gitu ya, nggak flexing dan tetap down to earth. Dan itu yang menurut aku something else sih. Jadi ngerubah cara ini kamu sih pandang kamu, dan akhirnya abis setelah syuting nggak banyak flexing mungkin, atau nggak berubah gaya pakaian ikut-ikutan juga. Iya sih, tapi emang aku kalau dari taste-nya sih cukup mirip sih sama gue. Dan itu makin makin bisa aku apply di kehidupan sehari-hari setelah aku syuting. Tapi termasuk karakter yang tersulit nggak sih buat lu di film ini, si boy ini? Pas kalau sulitnya sih sebenarnya nggak sesulit itu, cuma bagaimana kita bisa menggapai ekspektasi yang menurut aku cukup impossible sebenarnya untuk digapai gitu. Karena nggak gampang untuk bisa memenuhi ekspektasi semua orang, apalagi ini beneran kayak film yang sangat melegenda, kayak ikonik, semua orang pasti tahu sama Boy kayak gimana, dan pasti akan sangat ditunggu-tunggu kira-kira reboot di tahun 2023 ini seperti apa gitu. Tapi menurut aku semoga hasilnya tetap memuaskan, semoga bisa diterima sama seluruh masyarakat Indonesia, karena ini benar-benar kerja kolektif yang menumpahkan cintanya itu benar-benar gitu di film ini. Jadi semoga bisa menghasilkan karya yang sempurna lah setidaknya. Tapi kalau ngomongin soal acting, lu tuh termasuk yang picky nggak sih buat milih karakter? Akhirnya bisa yang ngambil Boy ini supaya sebelumnya banyak yang ditolak-tolak juga, atau seperti apa? Kalau untuk saat ini emang pastinya jadi lebih memilih bagaimana kedepannya untuk aku sebagai aktor di industri perfilman Indonesia gitu. Karena cukup sulit sih untuk bisa kayak keep up gitu sama perfilman Indonesia, karena lumayan banyak hal-hal yang harus dipikirkan gitu. Tapi sebenarnya untuk catatan si Boy ini awalnya juga kayak 50-50 gitu untuk kira-kira ambil nggak ya gitu, karena menurut aku ini IP yang sangat besar banget, dan aku nggak tahu apakah aku bisa mendeliver itu dengan baik atau enggak gitu kepada penonton gitu. Karena ekspektasinya benar-benar besar banget. MD dan juga MVP juga udah memberikan 100% kepercayaannya gitu terhadap aku, dan cukup lumayan lama sih waktu mikir untuk kira-kira ambil nggak ya, terhadap apapun konsekuensi yang terjadi selama proses syuting dan nanti akan tayangnya gitu. Tapi alhamdulillah dikasih kepercayaan gitu dan bisa terselesaikan dengan baik saat proses syuting. Selain pertimbangan belum pernah dimainin, kalau lu apa pertimbangan lagi buat menerima sebuah tawaran? Kenapa? Selain pertimbangan belum pernah mainin karakter itu, tapi apalagi yang jadi pertimbangan lu buat menerima sebuah tawaran film?
Pastinya mungkin pertama ya siapa sutradara, production house, dan bagaimana skripnya berjalan gitu. Itu kayaknya 3 kunci utama aku sih untuk saat ini, kira-kira gimana caranya untuk memilih film. Tapi lu sempat ngerasa jenuh, capek nggak sih buat akhirnya udah banyak peran yang lu peranin, akhirnya kayak mau rehat dulu di sebentar kayak kehidupan? Ya, tahun ini termasuk salah satu tahun rehat sih sepertinya, karena tahun ini aku cuma baru ambil 1 project film. Dan sekarang masih free gitu, jadi sekarang waktunya untuk istirahat dulu sih. Emang sengaja atau emang lagi kebenaran nggak banyak kebetulan aja sih sebenarnya. Tapi emang kalau untuk trimester awal emang sengaja ngambil project, tapi kayak untuk sampai saat ini ada beberapa project yang akhirnya dipospon, dan itu membuat aku jadi oke, ini berarti waktu aku untuk istirahat. Apa biasanya yang lo lakuin untuk ketika lo istirahat, ketika lo vakum di tahun seperti sekarang ini? Jalan-jalan sih kayaknya kebanyakan gitu, karena cukup apa ya, ternyata sangat penat sih sebenarnya untuk bisa bekerja di sini gitu, terhadap bagaimana kita memerankan karakter-karakter yang baru setiap proyeknya, gimana kita harus beradaptasi kembali sama orang-orang yang lain, apalagi aku tipe yang sebenarnya cukup introvert kan, dan untuk bisa apa ya, kembali 100% dayanya itu cukup lama gitu, kayak harus recharge lagi gitu. Dan ini kayaknya waktu yang tepat untuk aku recharge. Apa kegiatan yang akhirnya lu lakuin lagi setelah sekian lama nggak lu lakuin sebagai seorang Anggam? Mungkin lu punya hobi apa yang udah jarang lu lakuin? Berenang sih, sama diving kayaknya. Sekarang udah lumayan sering di tahun ini aku ngelakuin hal itu. Oh itu emang hobi yang terpendam kah? Iya, karena sebelumnya kan cukup sulit untuk bisa enjoy, terus bisa nikmatin waktu sendiri gitu, karena pekerjaan padat ya. Tapi berarti bisa dibilang tahun ini lagi lu menemukan seorang Angganya lagi nih? Iya, bisa dibilang seperti itu. Apakah nanti kedepannya jadi punya ngeluangin waktu, mungkin trimester awal lagi lu nggak ngambil job dulu baru ngambil lagi, atau gimana? Akan dirutinin kah kayak gini? Sepertinya begitu gitu, karena sebenarnya kalau aku pribadi selesai misalnya mengerjakan satu proyek, pasti aku ada waktu rehat juga untuk diri aku sendiri. Biasanya berapa lama tuh? Sebulan, bisa sampai 2 bulan kadang-kadang. Oke, sip.